Tetapi Lin Nan benar-benar tidak dapat mengetahui siapa saja yang telah memasuki rerun dewa itu. Lin Dai juga menatap ke kejauhan dengan ragu dan tidak yakin. Di tengah hutan lebat, dia terus menatap pohon-pohon tinggi di kedua sisi. Tampaknya ada binatang buas yang tak tertandingi. Dia bergegas menuju Lin Nan dan Lin Dai dengan gila. Lin Dai, hati-hati. Ekspresi Lin Nan agak serius, dan dia sangat berhati-hati dalam hatinya. Pada saat ini, ada sejumlah besar energi sejati yang mengalir di sekitar tubuh Lin Nan. Dan pada saat ini, serangan diam-diam tiba-tiba datang. Tertawa, dengan satu serangan pedang, langit dipenuhi dengan angin kencang yang tak berujung. Banyak pohon tidak mampu menahan momentum sekuat itu dan tiba-tiba patah berkeping-keping. Lin Nan juga menatap penyerang itu dengan mata dingin. Dia mengenakan jubah hitam yang menutupi seluruh tubuhnya. Lin Nan mengulurkan tangan kanannya, yang merupakan Ding Hai Shenzhen. Energi sejati yang tak terbatas terus-menerus mengembun, dan aura Lin Dai yang hampir gila terus meningkat. Energi sejati yang kuat dalam tubuh melonjak, dan aura pembasmi langsung bangkit. Dia mengenali siapa pemilik napas ini. Dialah pria kuat misterius yang memotong Lin Nan ke ruang lain dengan pisau. Untuk sesaat, aura Lin Nan mencapai puncaknya pada saat ini. Itulah kekuatan Raja Dewa setengah langkah, dan tekanan yang jauh melampaui tekanan alam ini terus menyebar. Ledakan. Dalam sekejap, serangan kedua orang itu bertabrakan dengan keras. Sebuah kekuatan tumbukan yang dahsyat tiba-tiba meledak dari Ding Hai Shenzhen dan pisau dingin itu, menyapu dengan liar ke sekeliling. Pohon-pohon tinggi yang tak terhitung jumlahnya tumbang dengan suara keras, dan segera terkoyak menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya oleh kekuatan huru hara energi sejati, menggemparkan orang-orang dari lubuk hati mereka. Pada saat ini, sosok berjubah hitam itu tiba-tiba melesat mundur ke kejauhan. Sosoknya sangat mantap, tanpa sedikit pun rasa gemetar, tetapi sebaliknya tampak sangat lincah dan bebas. Tidak ada rasa malu, dan mata di balik jubah hitam itu dipenuhi dengan sedikit niat membasmi yang dingin. Ini benar-benar menarik. Aku tidak menyangka akan bertemu seseorang sepertimu. Suara lelaki berjubah hitam itu sepertinya seusia dengan Lin Nan. Bahkan jika dia berdiri di depan Lin Nan, jika Lin Nan tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri tetapi menggunakan persepsinya untuk merasakannya, dia hanya bisa merasakan sedikit kehadirannya. Tampaknya ia mampu bersembunyi di luar angkasa, sungguh menakjubkan. Aku tidak menyangka kau akan muncul. Bukankah kau ahli dalam pembasmian? Beraninya kau muncul di hadapanku dengan begitu berani. Lin Nan menatap pria berjubah hitam itu, senyumnya agak dingin. Meskipun jika bukan karena orang ini, Lin Nan tidak akan bertemu Lin Dai, tetapi jika kekuatannya lebih lemah sedikit saja, dia akan mati di tangannya. Tentu saja, Lin Nan tidak akan begitu murah hati untuk melupakan masalah ini. Apa kau pikir kau bisa bersaing denganku hanya karena kau telah memasuki alam Half-Step Divine King? Aku tidak perlu menghabiskan terlalu banyak tenaga untuk menghadapimu. Lelaki berjubah hitam itu mengucapkan hal itu dengan nada meremehkan, nadanya penuh dengan dingin dan penghinaan. Suara mendesing. Detik berikutnya, terasa ruang bergetar pelan, dan sosok lelaki berjubah hitam itu tiba-tiba lenyap begitu saja. Tatapan mata Lin Nan tertuju padanya, namun lelaki berjubah hitam itu menghilang begitu tiba-tiba, seakan-akan dia tidak ada, sungguh mengejutkan. Metode macam apa ini? Mata Lin Nan tiba-tiba terfokus, dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Metode serangan pria berjubah hitam ini sungguh luar biasa, tetapi pada saat ini, Lin Nan tiba-tiba teringat pada sihir yang ditemuinya di Gunung Beiteng. Mungkinkah orang ini juga menggunakan kekuatan ruang angkasa? Bisakah kamu menyembunyikan seranganmu? Pada saat ini, Lin Nan mendapatkan pencerahan. Persepsinya yang kuat langsung tersapu, menangkap getaran ruang. Pada saat ini, selama Anda menyerangnya, dia akan bisa merasakannya. Sungguh, saat berikutnya, cahaya pisau dingin tiba-tiba muncul dari belakang Lin Nan seolah-olah telah memotong ruang. Hah, hanya itu saja yang dapat kamu lakukan. Lin Nan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Tertawa, energi sejati dalam tubuhnya mulai meledak, dan tekanan luar biasa menyebar dari tubuhnya. Ini belum berakhir. Dia tahu bahwa wilayah kekuasaannya tidak setinggi milik pihak lain, dan dia hanya bisa mengandalkan beberapa kartu truf. Saat berikutnya, kekuatan guntur yang tak terhitung jumlahnya mengalir di sepanjang tubuhnya dan memasuki Ding Hai Shenzhen, dan kilatan petir ungu berputar-putar. Aura kehancuran membuat dunia tampak jauh lebih tenang. Pada saat ini, Lin Nan tampak berada di lautan api berwarna ungu. Dia tidak berani ceroboh. Pria ini bukan hanya Raja Dewa yang kuat, metode serangannya bahkan lebih menakjubkan. Jika dia tidak berhati-hati, dia akan mati, jadi dia tidak punya pilihan selain berhati-hati. Pada saat ini, pria itu mencibir dengan nada meremehkan dan sarkastis, seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap serius Lin Nan.
Cahaya pisau dingin itu tiba-tiba berubah arah di udara dan menuju langsung ke arah Lin Dai. Di matanya, kekuatan Lin Dai jauh melebihi Lin Nan. Selama dia membasmi Lin Dai, Lin Nan akan menjadi seperti semut di telapak tangannya. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau padanya. Jika dia ingin Lin Nan mati, dia hanya perlu menjentikkan tangannya. Itu terlalu mudah. Ledakan. Cahaya pisau itu tampak sangat biasa, tetapi saat turun ke tubuh Lin Dai, tiba-tiba ia meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Gelombang kejut yang dahsyat menyapu dengan liar ke segala arah. Tanah tiba-tiba dipenuhi lubang, terlihat sangat menyeramkan. Itu seperti situasi kiamat. Apa? Dengan teriakan kaget yang tiba-tiba, lelaki itu melangkah mundur dengan tiba-tiba dan menyembunyikan sosoknya. Ada tanda putih di tubuh Lin Dai, yang tampaknya disebabkan oleh pisau, tetapi pertahanan Lin Dai terlalu menakjubkan. Pisau mengerikan itu bahkan tidak memotong tubuh Lin Dai. Khususnya terlihat betapa hebatnya Lin Dai, yang benar-benar membuat orang kuat di alam Raja Dewa merasa putus asa. Namun, mata Lin Nan tiba-tiba terfokus. Pria ini benar-benar dapat meninggalkan bekas pada tubuh Lin Dai, yang cukup untuk membuktikan bahwa serangan pria ini sangat ganas. Tahukah kamu, bahkan Huang Funanli tidak bisa membiarkan Lin Dai terluka. Apa-apaan ini, siapa yang mencakarku? Baru pada saat itulah Lin Dai bereaksi dan tak dapat menahan perasaan bingung, yang mana membuat Lin Nan merasa geli dan tak dapat berkata apa-apa. Aku tidak pernah menyangka kau akan memiliki boneka seperti itu di sisimu. Aku benar-benar meremehkanmu. Wah, kau beruntung sekali. Suara itu tiba-tiba muncul, lalu bayangan hitam terlihat tiba-tiba menghilang di kejauhan. Masih ingin pergi. Lin Nan tersenyum muram, niat membasmi dalam dirinya tampak mengeras menjadi nyata, sungguh mengejutkan. Pria berjubah hitam itu jelas tahu bahwa dengan adanya Lin Dai di dekatnya, mustahil baginya untuk membasmi Lin Nan. Dia sangat bijaksana untuk melarikan diri setelah serangan itu. Tetapi dia ingin melarikan diri, tetapi dia terlalu banyak berpikir. Lin Nan sedang mencarinya, dan sekarang dia sudah ada di depan pintunya, bagaimana mungkin Lin Nan membiarkannya melarikan diri. Tinggal, suara mendesing. Sebelum Lin Nan selesai berbicara, dia dengan tajam merasakan kekuatan getaran spasial. Saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba muncul di tempat baru seolah-olah dia telah berteleportasi. Dinghai Shenzhen di tangannya terangkat tinggi, dan di atasnya, rune misterius yang tak terhitung jumlahnya berlari dengan liar, membawa aura yang menakutkan, dan cahaya ilahi yang tak berujung menerangi bumi. Dan saat berikutnya, benda itu jatuh dengan suara keras. Ledakan, terdengar suara keras yang mengguncang langit dan bumi, dan sesaat kemudian sebuah sosok tiba-tiba melompat keluar dari kehampaan. Itu adalah pria berjubah hitam yang bersembunyi. Ekspresinya penuh dengan keterkejutan. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana Lin Nan dapat menemukan sosoknya. Kemampuan bela dirinya sangat istimewa, yang ia temukan sendiri. Mereka dapat menyembunyikan tubuhnya dan bahkan serangannya. Itu hanya terungkap sesaat. Tetapi bagaimana orang ini bisa tahu keberadaanku? Dia tampak terkejut dan heran, tetapi tetap mencibir. Karena kamu mencari kematian, jangan salahkan aku. Sosok lelaki berjubah hitam itu tiba-tiba berkelebat, dan pada saat berikutnya, cahaya pedang yang dahsyat menyapu dunia dan menebas ke arah Lin Nan dengan ganas. Cahaya bilah pedang itu tampaknya mampu membelah langit dan bumi menjadi dua, membawa serta aura yang mengerikan, aura milik alam Raja Dewa, yang membuat orang merasa takut. Ada tatapan serius di mata Lin Nan. Ini adalah orang yang kuat di tingkat Raja Dewa. Tidak seperti Huang Funanli, kekuatan serangannya terlalu menakjubkan. Namun bagaimana jika dibandingkan dengan diri Anda sekarang? Saat berikutnya, Dinghai Shenzhen di tangan Lin Nan bersinar terang, dan niat membasmi yang luar biasa tampaknya mengembun menjadi substansi, dan 9 netherworld tampaknya muncul di ruang terbuka ini. Niat membasmi yang mengerikan. Aku benar-benar meremehkanmu sebelumnya. Ada sedikit rasa jijik pada ekspresi pria berjubah hitam itu, yang membuat kemarahan Lin Nan mendidih sepenuhnya. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau bersikap sombong seperti ini sekarang. Ledakan. Hembusan angin yang sangat kuat menderu antara langit dan bumi, seolah-olah akan menghancurkan segalanya. Niat membasmi yang mengerikan meledak. Untuk sesaat, ruangan terasa jauh lebih sunyi, dan orang-orang dapat merasakan atmosfer represif meningkat. Pada saat ini, lelaki misterius berjubah hitam itu tiba-tiba berjalan pergi. Karena dia tidak bisa membasmi Lin Nan, dia tidak ingin membuang waktu di sini. Suara mendesing. Lin Dai sedang menonton dari samping. Dia melihat pria itu hendak pergi, dan meskipun dia sedikit bodoh, dia tidak akan membiarkannya melarikan diri. Dia menghentakkan kakinya keras ke tanah, kemudian tubuhnya melesat bagaikan bola meriam ke arah laki-laki berjubah hitam itu. Dia mengangkat tinjunya tinggi-tinggi, dan ada sedikit kesan mengerikan dalam tinjunya yang berwarna gelap. Pukulan ini tampaknya mampu membasmi semua orang kuat di alam Raja Dewa.
Lin Dai telah membuktikan dengan fakta bahwa ia mampu melakukan hal ini. Wah, pedang panjang milik lelaki berjubah hitam itu tiba-tiba menebas tinju Lin Dai, dan hembusan angin kencang yang tak berujung menerjang dengan liar di sekitarnya. Namun, dalam kekacauan energi sejati ini, kali ini bahkan tidak ada tanda putih di tangan Lin Dai. Hal ini telah menyebabkan pria berjubah hitam itu mulai merasakan ketakutan yang tak berujung di dalam hatinya. Gesper tembaga di bagian belakang jubah hitamnya tiba-tiba menyusut. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah Lin Nan, dan berkata dengan senyum palsu. Apa, pertarungan round robin? Aku sama sekali tidak takut. Saat dia mengatakan ini, dia sedang memberi tekanan pada Lin Nan. Orang jenius dan orang kuat semuanya mempunyai harga diri dan martabat, dan mereka enggan bergabung dengan orang lain, tetapi ini juga ditujukan kepada mereka yang terlalu sombong. Menurutmu aku ini anak berusia 3 tahun. Lin Nan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, tetapi pada saat berikutnya, dia masih berkata. Tapi, aku tidak perlu membasmimu, Lin Dai. Lihat saja, Lin Dai, bagaimana aku membasmi orang bodoh ini. Ada sedikit rasa dingin di bibir Lin Nan. Bukankah itu hanya ranah Raja Dewa? Aku, Lin Nan, tidak takut padamu. Tertawa. Begitu Lin Nan selesai berbicara, terdengar ledakan keras, dan tubuhnya tiba-tiba dikelilingi oleh lautan guntur dan api yang tak berujung. Lautan api ungu membawa aura kehancuran ke dunia, aura megah dan mengerikan yang dapat menghancurkan seseorang hingga mati. Kilatan petir kecil yang tak terhitung jumlahnya terus bergerak di sekitar tubuh Lin Nan, sungguh mengejutkan. Aura Lin Nan telah mencapai puncaknya. Ada niat membasmi di matanya. Dan pada saat ini, Lin Nan bergerak. Suara mendesing. Ia melintasi angkasa dalam sekejap, secepat kilat, diiringi guntur dan kobaran api berwarna ungu yang menggelegar, sungguh menggemparkan. Wah! Kamu punya beberapa trik, tapi itu saja. Wajah lelaki berjubah hitam itu tidak terlihat jelas, tetapi dari nada bicaranya, orang masih bisa mendengar penghinaan dan penghinaan yang mendalam. Dia sama sekali tidak menganggap serius Lin Nan. Di matanya, Lin Nan hanyalah seorang jenius kecil di alam dewa raja setengah langkah. Bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengannya, seorang jenius terkuat di alam dewa raja? Itu mencari kematian. Karena kamu tidak tahu cara menulis kata kematian, biar aku yang mengajarimu. Ledakan. Terdengar suara keras yang meledak di kehampaan, yang merupakan getaran yang disebabkan oleh pria berjubah hitam yang dengan cepat membelah langit. Dia menebas dengan pisau yang mengeluarkan aura mengerikan. Kehampaan itu tampak hancur, dan bayangan pedang melintasi langit. Bahkan orang kuat setingkat Raja Dewa pun tidak akan berani menahan serangan ini. Meskipun dia ahli dalam pembasmian, dia bisa menyembunyikan tubuhnya. Akan tetapi, metode serangan dan kekuatannya juga merupakan yang terbaik di alam Raja Dewa, dan tidak ada bandingannya dengan orang biasa. Membasmi seorang jenius kecil di tingkat Raja Dewa setengah langkah sudah cukup. Saat berikutnya, kedua serangan itu bertabrakan dengan keras. Ledakan. Pada saat ini, seluruh dunia tampak sunyi. Di sebuah pohon besar yang jaraknya puluhan kaki, sehelai daun kuning layu jatuh ringan ke tanah seolah-olah terkena angin musim gugur. Seperti kupu-kupu yang lelah, ia sangat cantik dan menawan. Saat berikutnya, daun yang gugur itu tiba-tiba jatuh ke tanah. Pada saat daun yang jatuh menyentuh tanah, atmosfer yang stagnan antara langit dan bumi tiba-tiba mulai bergetar dan terlepas. Ledakan. Rasanya seperti guntur dahsyat yang menyambar dari langit. Angin kencang yang tak tertandingi dan energi sejati yang tersebar menyapu dengan liar ke segala arah. Pohon-pohon tinggi yang tak terhitung jumlahnya patah dengan suara keras, kemudian hancur menjadi pecahan-pecahan tak berujung oleh fluktuasi energi sejati yang bagaikan badai, yang berkibar di antara langit dan bumi. Hanya kamu, apakah kamu masih berani berbicara dengan sombong? Dan pada saat ini, suara dingin tiba-tiba datang dari tengah. Rasanya seperti angin dingin dari alam baka, yang membekukan jiwa dan membuat hati menggigil. Dan pada saat itu, tiba-tiba muncullah sesosok makhluk dari tengah dan lari terbirit-birit ke kejauhan. Jubah hitamnya robek berkeping-keping, dan tubuhnya hitam semua, membuatnya tampak sangat jelek. Ternyata inilah wajah sebenarnya dari pria misterius itu. Pada saat ini, dia amat ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa aura ungu dari Lin Nan akan begitu kuat hingga mampu menghancurkan pertahanannya dalam sekejap. Dalam sekejap, tubuhnya berlumuran darah. Jika dia tidak mengandalkan seni bela diri misterius itu, dia mungkin sudah mati sekarang. Dia sungguh takut. Dia tidak pernah membayangkan bahwa anak yang sebelumnya nyaris tak mampu menahan beberapa gerakan darinya, akan menjadi begitu kuat dan mengerikan setelah memasuki alam Raja Dewa setengah langkah. Hampir basmi diri dalam satu gerakan. Bakat macam apa ini? Kekuatan serangan macam apa ini? Dia sedikit bingung.
Masih ingin melarikan diri. Lin Nan membawa Ding Hai Shenzhen, seperti dewa ibel kuno, dengan aura yang luar biasa dan penampilan yang agung. Lin Dai, ayolah, benda ini diberikan kepadamu, mainkanlah sesukamu. Lin Nan tersenyum dingin, dengan sedikit ejekan kejam dalam senyumannya. Oke, jangan khawatir. Lin Dai menyeringai lebar, dan kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap, dia tiba di depan pria berjubah hitam itu. Tangan hitam pekat itu tiba-tiba mencengkeram dan menahan pergelangan kaki lelaki berjubah hitam itu. Detik berikutnya, benda itu jatuh dengan dahsyat ke tanah. Kekuatan penghancur yang besar menghancurkan bumi dengan dahsyat. Setiap serangan Lin Dai menyebabkan getaran yang tampaknya menyebabkan ruang angkasa runtuh. Kekuatan fisik Lin Dai sendiri sudah cukup untuk melampaui tingkat Raja Dewa, sungguh menakjubkan. Ledakan, pria berjubah hitam itu terus-menerus dilempar oleh Lin Dai. Lubang-lubang dalam di kedua sisi tanah seperti jurang, yang membuat orang merasa takut. Aku akan membiarkanmu berpura-pura hebat di hadapan tuanku. Mari kita lihat bagaimana kau bisa berpura-pura kali ini. Aku tidak akan bisa membasmimu. Lin Dai tertawa seperti manusia tanpa menghentikan tangannya. Aura lelaki berjubah hitam itu menjadi sangat lemah, dan tubuhnya dipenuhi banyak retakan, membuatnya tampak sangat menyedihkan. Tidak seorang pun menyangka bahwa Raja Dewa yang kuat akan jatuh ke kondisi seperti itu. Itu mengejutkan dan menyedihkan pada saat yang sama. Itu semua salahnya karena menyinggung Lin Nan. Baiklah, kamu bisa berhenti sekarang. Lin Nan meminta Lin Dai berhenti, lalu berjalan di depan pria itu. Senyumnya penuh dengan sikap dingin yang membuat orang bergidik. Katakan padaku, di mana Jian Jiulong? Tatapan mata Lin Nan tertuju pada lelaki berjubah hitam itu. Lelaki berjubah hitam ini telah berjalan di Rerun Dewa begitu lama, dia pasti tahu gerakan Jian Jiulong. Pria berjubah hitam tidak tahu mengapa Lin Nan menanyakan hal ini, tetapi setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba sadar, matanya merah dan dingin. Dia tertawa liar, seakan-akan dia gila. Wah, kamu sendiri yang hampir jatuh berlutut karena tekanan Jian Jiulong, kan? Hahaha, jangan coba-coba membalasnya, Jian Jiulong sudah pergi. Jangan pernah berpikir untuk membalas dendam atas hal ini seumur hidupmu. Pria berjubah hitam itu tertawa gembira. Meskipun dia tidak bisa membasmi Lin Nan, dia tidak bisa menahan perasaan senang ketika melihat ekspresi frustrasi Lin Nan. Ekspresinya juga terdistorsi, dan dia terus mencibir Lin Nan. Pengadilan kematian. Tiba-tiba ada sedikit rasa dingin di mata Lin Nan. Dia mendengus dingin, dan Ding Hai Shenzhen di tangannya tiba-tiba jatuh. Dengan suara keras, niat membasmi yang tak berujung muncul, lalu menyapu sekeliling. Tubuh lelaki berjubah hitam itu langsung tercabik-cabik, dan darahnya mewarnai tanah menjadi merah. Ekspresi Lin Nan penuh dengan dingin. Jika benar seperti yang dikatakan pria berjubah hitam, Jian Jiulong sudah pergi dari sini, bagaimana dia bisa membalas dendam? Namun, Lin Nan tidak percaya semua yang dikatakan orang ini, dia masih ingin mencarinya sendiri. Setelah menyingkirkan Lin Dai, Lin Nan mulai mencari Jian Jiulong di Rerun Dewa dengan niat membasmi. Namun, jika dipikir-pikir, Jian Jiulong merasa telah memperoleh kesempatan besar di Rerun Dewa ini, jadi mengapa ia tetap tinggal di sini dan terus menunggu? Itu tidak ada artinya. Faktanya, Lin Nan juga tahu bahwa Jian Jiulong mungkin sudah pergi dari sini. Hal ini membuat Lin Nan sangat kesal. Selama 3 hari, Lin Nan mencari bolak-balik di Rerun Dewa tanpa mempedulikan sosok yang tersembunyi, dan akhirnya tanpa daya menemukan bahwa Jian Jiulong telah meninggalkan Rerun Dewa. Itu tergantung pada kesempatan di masa depan. Lin Nan hanya bisa menghibur dirinya sendiri tanpa daya, dan akhirnya dia harus meninggalkan Rerun Dewa itu. Karena dia sudah memperoleh kesempatan di sini, tidak ada gunanya untuk tinggal lebih lama lagi. Jadi dia meninggalkan pegunungan Tianhuang. Kali ini ketika dia kembali ke kota sebelumnya, dia merasa lebih emosional. Sudah waktunya untuk keluar dari sini. Lin Nan bergumam dalam hatinya bahwa kota ini sedang berperang besar dengan kota Bitian di dekatnya dan masih merekrut orang-orang kuat. Tapi Lin Nan hanya tersenyum. Pada awalnya, wilayah kekuasaanku tidak cukup tinggi dan orang lain terlalu malas untuk melihatku. Sekarang aku tidak tega untuk ikut bersenang-senang. Tinggalkan tempat ini dulu. Mengenai kemana harus pergi, luangkan waktu untuk menemukannya. Kalau tidak, kamu tidak akan pernah menemukannya. Lin Nan tidak akan tinggal di satu tempat terlalu lama karena dia ingin menemukan ayahnya. Lin Nan sekarang memiliki banyak kristal dan membeli binatang roh terbang di loteng. Binatang roh ini sungguh luar biasa, dan fluktuasi auranya pun luar biasa. Setelah Lin Nan meninggalkan kota, dia menunggangi seekor binatang roh yang terbang langsung ke langit. Meskipun Lin Nan dapat melintasi kehampaan dengan kekuatannya saat ini, hal itu akan menghabiskan terlalu banyak energi dan terlalu melelahkan. Mengendarai binatang roh terbang adalah pilihan terbaik. Binatang roh terbang milik Lin Nan sangat luar biasa,
dan tentu saja ia telah menghadapi beberapa kelompok perampok. Namun, ketika Lin Nan menunjukkan kekuatan dahsyat dari alam Raja Dewa setengah langkah, mereka segera berpencar dan tidak berani menanggapi. Perjalanannya biasa saja dan tanpa kejadian apapun. Lin Nan sangat bosan dan hanya bisa berlatih keras. Namun, dia merasa bahwa alam Raja Dewa sudah dekat, tetapi dia tidak dapat mencapainya. Seolah-olah ada penghalang tak terlihat yang menghalangi saya. Akhirnya, pada hari ketujuh, fluktuasi energi sejati yang tak berujung terdengar dari langit yang jauh, langit dipenuhi dengan teriakan, dan cahaya ilahi yang berwarna-warni bersinar di antara langit dan bumi. Apakah itu pertempuran besar dengan orang-orang dari kota Bitian? Tatapan mata Lin Nan terfokus, dan dengan persepsinya yang luas, dia merasakan hasrat membasmi yang tak berujung yang memenuhi langit dan bumi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Sekarang dia tidak ingin terlibat dalam pertarungan yang tidak ada artinya ini. Dia segera mengubah jalur penerbangannya dan pergi ke arah lain. Sisa perjalanan berjalan damai dan tidak ada hal istimewa yang terjadi. Tiba-tiba, mata Lin Nan terfokus dan dia berdiri dengan tiba-tiba. Karena kemanapun matanya memandang, ada keberadaan yang sangat familiar. Mungkinkah itu ada di sana? Lin Nan tak dapat menahan diri untuk menatap dalam-dalam, dan bergumam pada dirinya sendiri. Di bawah langit biru tampak gunung yang menjulang tinggi, dan di atas gunung itu terbentang lautan awan yang tak berujung. Petir berwarna ungu jatuh dari langit, sungguh mengejutkan. Setiap sambaran petir membawa napas kehancuran, membuat orang merasa takut dari lubuk hati mereka. Gunung Beiteng. Lin Nan tidak menyangka dia akan datang ke sini lagi. Chen Laoxi, Yuan Tang, dan wanita muda cantik Ye Honglian muncul di benaknya satu persatu. Sekarang kita sudah di sini, mari kita kembali dan melihatnya. Lin Nan tersenyum dalam hatinya dan mengendalikan binatang roh terbang itu untuk mendarat. Lin Nan juga memiliki semacam nostalgia untuk tempat ini. Dia tidak hanya memperoleh kekuatan guntur di sini, tetapi dia juga memiliki saudara-saudara dengan temperamen yang sama. Gunung Beiteng saat ini sangat sepi, hal ini membuat Lin Nan sangat bingung, tetapi dia tetap datang ke distrik keempat. Apakah itu saudara Lin Nan? Bukankah itu saudara Lin Nan? Kita diselamatkan. Melihat Lin Nan datang, orang-orang di distrik 4 langsung bersorak, yang membuat Lin Nan terkejut. Apakah itu saudara Lin Nan? Ketika Chen Laoxi dan yang lainnya mendengar laporan itu, mereka segera bergegas keluar pintu, wajah mereka langsung menunjukkan kegembiraan. Mengapa kau pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Kau membuat saudara-saudara kita menunggu begitu lama. Kupikir kau tak akan datang. Yuan Tang juga tertawa polos, tampak sangat bahagia. Dasar kau tak berperasaan, beraninya kau kembali. Bibir merah menawan Ye Honglian, dengan pesona yang sama, sangat menarik. Lin Nan hanya bisa menyentuh hidungnya dan tidak bisa menjawab. Namun, Lin Nan, yang memiliki mata tajam, masih melihat sedikit kesedihan di wajah mereka, yang membuatnya merasa sedikit penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi? Lin Nan tentu saja ingin memperjelas segalanya, dan dengan penjelasan semua orang, pikiran Lin Nan berangsur-angsur menjadi lebih jernih. Setelah kematian kedua penjaga langit dan bumi, penguasa Gunung Beiteng telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Faktanya, kedua penjaga inilah yang mengendalikan Gunung Beiteng. Dan pelindung surgawi itu bahkan berkolusi dengan kelompok kekuatan lain dan ingin mencaplok kekuatan Gunung Beiteng. Mereka selalu khawatir tentang keberadaan penguasa Gunung Beiteng dalam pengasingan, jadi Zhang Xiaotian memiliki kesempatan untuk menjilatnya. Dan karena Lin Nan telah membasmi pelindung surgawi, lembah Tianxi tentu saja tidak akan membiarkannya begitu saja. Kemarahan Lin Nan terbukti secara alami karena kerja kerasnya selama bertahun-tahun hancur dalam sekejap. Lembah Tianxi bahkan meminta Beitengshan untuk menyerahkan Lin Nan sebelum mereka berhenti. Setelah beberapa hari ini, semua orang masih gelisah dan gelisah. Lembah Tianxi telah mendominasi di sini selama bertahun-tahun, dan tidak dapat digoyahkan oleh keberadaan distrik keempat. Sekalipun aku punya niat, aku tak punya nyali. Tahukah kamu, di Lembah Tianxi ada seorang tokoh yang sangat kuat, dan wilayah kekuasaannya saat ini begitu agung, tak ada yang dapat menandinginya. Semua orang menatap Lin Nan yang terdiam dengan gelisah, dan gambaran Lin Nan yang tak terkalahkan pun muncul dalam pikiran mereka. Apakah kejeniusan mengerikan ini akan ditekan oleh Lembah Tianxi seperti ini? Chen Laoxi sangat kesal, dan wajahnya menjadi pucat ketika memikirkan kata-kata arogan Tianxiegu. Saudara Lin Nan, paling banter kita bisa melawannya sampai mati. Mereka memang kuat di Lembah Tianxi, tetapi mereka tidak bisa mengendalikan hidup dan mati orang lain sesuka hati. Ya, meskipun wilayah kekuasaan kami agak rendah, kami bukan pengecut. Apa salahnya melawan mereka sampai mati? Kami tidak bisa mencoreng nama baik kami. Lin Nan mempertaruhkan nyawanya demi distrik keempat, dan dia tidak akan pernah mengingkari janjinya.
Yuan Tang tidak dapat menahan perasaan sedih ketika memikirkan tirani lembah Tianxi. Menurutku, lebih baik Bos Lin Nan pergi dari sini. Penguasa lembah Tianxi sangat kuat. Saat itu tiba, tidak akan ada kesempatan bagi kita untuk pergi. Ketika kekuatan Bos Lin Nan meningkat di masa depan, dia akan membalaskan dendam kita. Semua orang mengangguk. Mereka tidak menyangka bahwa lelaki besar yang biasanya sangat lugas ini akan mengucapkan kata-kata seperti itu hari ini. Ye Honglian menatap Lin Nan dengan mata indahnya, menunggu kata-kata Lin Nan. Apapun yang dikatakan orang lain tidak ada gunanya. Kuncinya adalah keputusan Lin Nan sendiri. Tapi apapun keputusan Lin Nan, Ye Honglian akan mengikuti jejak Lin Nan. Lin Nan kadang-kadang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah bahwa takdir akan mempermainkan manusia. Lin Nan selalu mengejar kekuatan untuk melindungi semua yang ada di sekitarnya. Tidak peduli seberapa banyak kesulitan dan rintangan yang ada di jalan ini, Lin Nan akan terus maju. Lin Nan. Pada saat ini, suara lembut Ye Honglian terdengar pelan di telinga Lin Nan, dan aroma samar keluar dari tubuh Ye Honglian. Apa yang telah kamu putuskan untuk lakukan? Ye Honglian juga sangat khawatir dengan keselamatan Lin Nan. Meskipun Lin Nan sangat kuat, pihak lain berasal dari lembah Tianxi. Lin Nan terdiam beberapa saat, lalu bicaranya perlahan. Aku akan mengingat kebaikan semua orang, tapi semua ini terjadi karena aku, Lin Nan, dan tidak ada hubungannya denganmu. Hei, apa yang sedang kamu bicarakan? Chen Laozi tahu bahwa Lin Nan ingin mengambil semua tanggung jawab, dan dia menjadi cemas. Aku tahu maksudmu, tapi aku tidak bisa membiarkanmu menderita bersamaku. Lin Nan mendesah pelan, tetapi semangat juang di matanya sangat kuat. Sekalipun kamu raja di tempat ini, apa yang bisa kamu lakukan? Sekalipun kau Dewa Langit ke-9, kau takkan bisa menghentikanku. Saya tidak akan mengatakan apapun lagi. Lin Nan berkata lembut, dengan nada final. Semua orang tahu bahwa Lin Nan telah mengambil keputusan, dan mereka semua menghela nafas, tidak tahu harus berkata apa selanjutnya. Tepat pada saat itu, seorang pria tiba-tiba menyerbu masuk. Melihat semua orang menatapnya, nadanya melunak. Ada seseorang di luar, dia dari lembah Tianxi. Kenapa masih ada satu lagi? Apakah lembah Tianxi Otang pembawa sial ini tidak akan pernah berakhir? Chen Laozi bahkan lebih geram, matanya dipenuhi niat membasmi. Ekspresi Lin Nan tidak jelas. Di mana orang yang datang terakhir kali? Chen Laozi tertegun, tetapi tetap menjawab dengan jujur. Aku sudah lama kembali ke masa lalu, mengapa kamu menanyakan hal ini? Lin Nan terkekeh, matanya penuh kesuraman. Tentu saja, basmi dia. Apa lagi yang bisa kulakukan? Semua orang merasakan hawa dingin di hati mereka apakah pemimpin ini berani memutuskan hubungan dengan lembah Tianxi dan melawan lembah Tianxi yang besar. Mari kita pergi dan melihat apakah orang-orang lembah Tianxi memiliki 3 kepala dan 6 lengan sehingga bisa bersikap begitu sombong. Lin Nan terkekeh, cukup heroik. Semua orang tertawa. Lin Nan ini benar-benar tak kenal takut. Itu saja, saya merasa senang. Ketika semua orang berjalan menuruni gunung, pria dari lembah Tianxi tampak sangat tidak senang dan mendengus. Kalian di distrik 4 berani sekali, apa kalian berencana untuk memberontak? Kalian bahkan tidak keluar untuk menyambut kami. Lin Nan menatap utusan kurus kering yang menyerupai Mongkia itu, berbalik menatap semua orang, dan tak dapat menahan senyum. Sepertinya Tianxiegu memang berbeda dari kita. Mereka terlihat sangat aneh. Semua orang tercengang, lalu tertawa terbahak-bahak, tidak menanggapinya dengan serius sama sekali. Utusan kurus itu mungkin tidak menyangka bahwa orang-orang dari distrik 4 akan begitu berani. Dia langsung merasakan gelombang kemarahan di hatinya dan berkata dengan keras, apakah kamu ingin mati? Lin Nan menatap utusan itu sambil tersenyum tipis. Ini Gunung Beiteng, bukan lembah Tianxi milikmu. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja sekarang. Ekspresi utusan itu berubah, tetapi dia berbicara kasar. Kamu akan membayar kata-katamu nanti. Lin Nan memandang utusan ini yang bahkan tidak setengah langkah lagi dari seorang Raja Dewa, dan tersenyum. Baiklah, aku akan menunggu. Bagaimana? Utusan itu juga mengetahui tentang kematian pelindung langit dan pelindung bumi, dan marah tetapi tidak berani menunjukkannya. Dia tidak memiliki kekuatan pelindung surgawi. Lin Nan mengambil slip giok itu dari tangan pria itu, meliriknya sekilas, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Niat membasmi yang kuat segera terpancar. Semua orang merasa seolah-olah mereka berada di mata air es 9 meter, dan rasa dingin yang tak dapat dijelaskan menjalar dari punggung mereka. Kamu masih menginginkan Ye Honglian? Di mata gelap Lin Nan, sedikit emosi berangsur-angsur memudar, dan digantikan oleh rasa dingin yang tak berujung. Ketika utusan itu mendengar ini, dia mengira Lin Nan ingin berkompromi. Ketika semua orang mendengar ini, wajah mereka langsung menjadi gembira.
Meskipun waktu kontak antara orang-orang itu sangat singkat, semua orang tahu bahwa Lin Nan sangat protektif terhadap orang-orangnya. Tampaknya jika Lin Nan tidak mati, lembah Tianxi ditakdirkan tidak akan ada lagi di masa depan. Setidaknya mereka tidak akan mendominasi seperti sekarang. Aura pembasmi itu menghilang dalam sekejap. Utusan itu mengira itu hanya angin sepoi-sepoi dan tidak memedulikannya. Bagaimanapun juga, kekuatan Lin Nan jauh melebihi dirinya, dan hanya beberapa orang di sekitarnya yang bisa merasakan niat membasmi yang dilepaskannya tadi. Pria itu terus berbicara tanpa peduli. Asalkan kalian menyerahkan batu dewa luar angkasa dan Ye Honglian, serta mengabdi pada lembah Tianxi seperti seorang budak, penguasa lembah mungkin akan bermurah hati dan mengampuni nyawa kalian. Benar-benar, Lin Nan tiba-tiba tertawa. Senyumnya sangat muram, dengan hawa dingin yang mendalam. Basmi dia untukku. Yang lain tidak berani melakukannya, tetapi Lin Nan tidak peduli. Tatapan mata orang banyak yang penuh simpati dan kasihan tertuju pada mata utusan yang kurus kering bagaikan Mongkia itu, dan seketika berubah menjadi ironi yang amat besar. Utusan kurus kering bagaikan Mongkia itu tak dapat membayangkan bahwa di tempat ini ada orang yang berani berbuat hal seperti itu, rasa takut pun tiba-tiba muncul dalam hatinya. Menghadapi ancaman antara hidup dan mati, dia tidak setenang Lin Nan. Ketakutan di hatinya membuat suaranya sedikit bergetar. Berani sekali kau tahu aku dari lembah Tianxi. Apa kau tidak takut membangkitkan amarah lembah Tianxi dengan melakukan ini? Bagaimana Lin Nan bisa punya energi untuk peduli terhadap hal-hal ini? Lembah Tianxi. Orang-orang yang kubasmi berasal dari lembah Tianxi. Jika dia tidak mengucapkan kata-kata ini, Lin Nan mungkin tidak merasa begitu bertekad dalam hatinya. Tetapi meminta Lin Nan untuk menyerahkan orang lain demi menyelamatkan hidupnya sendiri akan memicu tabu Lin Nan. Apa yang kau tunggu? Jika kau tidak bisa menangani orang ini, itu akan memalukan bagi bosmu. Lin Nan melambaikan tangannya, dan tiba-tiba sebuah sosok muncul. Itu adalah Lin Dai. Selama beberapa hari ini, Lin Dai juga dibawa keluar oleh Lin Nan. Jadi semua orang sudah familiar dengannya. Karena Lin Dai membuat mereka semua mabuk dan pingsan, dan mengadakan kontes minum dengan boneka, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Pada titik ini, sang utusan tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun. Saya sudah sangat menyesalinya dalam hati. Kalau saja aku tahu orang-orang ini tidak kenal takut, aku tidak akan pernah terlibat dalam air keruh seperti ini. Dia tidak dapat membayangkan bahwa dia akan kehilangan nyawanya di sini. Ketika menyangkut hidup dan mati, manusia selalu membangkitkan hasrat paling primitif untuk bertahan hidup. Ada ketakutan di mata utusan kurus seperti Mongkia itu. Wah, apakah menurutmu kau bisa melawan aku? Utusan itu mendengus dingin dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Suara mendesing. Saat berikutnya, setelah mengucapkan kata-kata kasar, dia berbalik dan lari. Lin Dai yang sudah siap bertarung, tertegun sejenak, lalu ekspresi penghinaan tampak jelas di wajahnya. Sial, kamu takut, mengapa kamu berpura-pura? Dalam sekejap, sosok Lin Dai melintas di langit. Utusan kurus kering menyerupai Mongkia itu hanya merasakan sebuah sosok melintas di hadapannya, kemudian hembusan angin yang amat kencang menerpa wajahnya. Wah, kecepatannya cukup bagus, dan dia menghindar dengan memiringkan kepalanya, tetapi pada saat ini, tinju Lin Dai tiba-tiba tenggelam. Utusan itu tiba-tiba merasakan nyeri di bahunya dan tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap, seolah-olah tulang belikatnya patah karena pukulan itu. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Lin Nan, yang tampak tenang tetapi sebenarnya penuh dengan niat membasmi. Bersikaplah baik, sang guru sangat kuat, bahkan para pengikut di sekitarnya sangat ganas, sungguh mustahil untuk tidak menerimanya. Lin Nan tampak tidak puas dengan ejekan Lin Dai terhadap utusan itu, dan berkata dengan suara dingin, aku memintamu untuk memotongnya hidup-hidup. Niat membasmi di matanya tampak berubah menjadi tetesan air yang menetes ke bawah. Niat membasmi yang kuat itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Dari sini, tampaknya Lin Nan pasti akan bertarung sampai mati dengan lembah Tianxi di masa depan. Tetapi semua orang tahu betul bahwa selama Lin Nan masih hidup, dengan bakat Lin Nan, lembah Tianxi pasti tidak akan ada di masa depan. Tetapi pada saat ini, Lin Dai berhenti, menatap Lin Nan dan menyentuh kepalanya. Saya ingin bermain sedikit lebih lama. Ye Honglian menatap Lin Nan dengan penuh kasih sayang, karena dia tahu bahwa Lin Nan berbuat seperti ini karena amarah yang ada dalam hatinya terhadap perkataan Tianxi Gu, perkataan yang ingin menangkapnya. Dimanapun Ye Honglian berada, kecantikannya akan diidam-idamkan oleh semua orang. Begitu Ye Honglian melihat penampilan Lin Nan, perasaan hangat mengalir keluar dari hatinya. Anak laki-laki kecil yang tampan ini sungguh imut. Ye Honglian membuka bibir merahnya dan berbicara pelan. Jarang sekali Lin Dai punya mainan sebagus itu, biarkan saja dia bermain dengannya sebentar, kalau tidak, aku tidak tahu kapan lagi akan ada kesempatan seperti itu di masa mendatang.
Dan pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Utusan itu tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri apapun yang terjadi, dan dia mengambil keputusan, dan semua energi sejati dalam tubuhnya tiba-tiba melonjak di sekelilingnya. Aura agung itu menakutkan. Kekuatannya sebenarnya hampir sama dengan fluktuasi energi sejati Yuan Tang. Tapi yang lebih menakutkan adalah Lin Dai. Tepat ketika utusan itu hendak melancarkan serangannya yang paling mengesankan, sesuatu terjadi yang membuatnya begitu takut hingga dia bahkan tidak bisa menutup mulutnya. Tubuh Lin Dai dipenuhi aura yang menakutkan. Aura mengerikan itu langsung memenuhi hati setiap orang dengan ekspresi kengerian yang teramat kuat. Utusan itu bahkan menunjukkan ekspresi putus asa. Tubuh Lin Dai bagaikan dewa kuno, dan ruang seakan hancur karena kekuatan tinjunya yang dahsyat. Sebelumnya, Lin Dai tidak pernah memperlihatkan auranya, bahkan Lin Nan pun tidak pernah melihat sisi dirinya yang begitu menakutkan. Pada saat ini, Lin Dai baru saja melayangkan pukulan, dan tiba-tiba sebuah lubang hitam pekat muncul di kehampaan. Angin hitam menderu-deru di dalam gua, seakan-akan mampu memotong segalanya, dan kekuatan hisap yang kuat meletus darinya. Utusan itu hanya bisa menjerit kesakitan. Meskipun dia mengerahkan seluruh kemampuannya, dia tidak bisa melawan sama sekali. Suara mendesing. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan tenggelam ke dalam lubang hitam, dan seketika itu juga terdengar suara retakan tulang. Orang kuat yang hendak memasuki alam Raja Dewa setengah langkah itu bahkan tidak dapat bertahan satu nafas pun di tangan Lin Dai. Hal ini bahkan membuat orang-orang di distrik keempat terkejut dan ngeri, mereka menatap Lin Dai dengan kagum di mata mereka. Itu adalah rasa hormat bagi yang kuat. Pada saat ini, Lin Dai berkata pelan, apa-apaan ini? Kamu bahkan tidak bisa memblokir satu gerakan pun. Membosankan. Lin Nan tidak terkejut. Bagaimanapun, Lin Dai adalah boneka kuat yang ditinggalkan oleh orang yang hebat dan berkuasa. Tidak mengherankan jika dia memiliki kekuatan magis seperti itu. Lin Nan menatap sepasang mata yang memohon padanya untuk tetap tinggal dan mendesah dalam hatinya. Namun, tidak ada cara lain. Jika dia tetap di sini, dia hanya akan mendorong semua orang ke sisi lain lembah Tianxi, yang merupakan sesuatu yang tidak ingin dilihat Lin Nan. Ada juga sedikit emosi dalam senyumnya. Semua hal baik pasti akan berakhir. Tidak perlu terlalu sentimental. Mulai sekarang, selama aku belum mati, aku, Lin Nan, pasti akan kembali. Semua orang merasakan kesedihan di hati mereka, tetapi mereka juga tahu bahwa lembah Tianxi tidak akan pernah membiarkan Lin Nan pergi. Dan semua orang tidak bisa lepas dari kematian. Hanya ketika Lin Nan pergi dan semua tanggung jawab berada di pundaknya, semua orang akan aman. Memikirkan hal ini, aku tak dapat menahan diri untuk tidak menyesali ketidakmampuanku sendiri. Baiklah, jangan bicara omong kosong lagi. Kita akan bertemu lagi jika memang ditakdirkan bertemu di masa depan. Chen Laozi mengatakan ini dengan ekspresi sedih, tetapi dia memaksa dirinya untuk terlihat berpikiran terbuka. Semua orang merasa sangat berat dalam hatinya. Semua orang tahu betapa sulitnya hidup setelah Lin Nan pergi, tetapi tidak ada yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Malam harinya, Lin Nan menghabiskan semua anggurnya. Alih-alih menggunakan energi sejati Anda untuk melawan efek alkohol dan hanya ingin mabuk, berapa banyak kesempatan yang Anda miliki untuk menikmati hidup. Ye Honglian mendatangi Lin Nan dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Aku juga ingin keluar dan menjelajahi dunia. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Namun sebelum Lin Nan bisa menyetujuinya, Ye Honglian sudah berbalik dan pergi, membuatnya bingung apakah harus tertawa atau menangis. Faktanya, Lin Nan juga merasa sedikit tertekan. Tak seorang pun tahu di alam mana penguasa lembah Tianxi berada. Lin Nan tahu bahwa selama dia meninggalkan tempat ini, lembah Tianxi akan melampiaskan semua amarahnya pada distrik keempat. Kemarahan itu jelas bukan sesuatu yang dapat mereka tanggung. Dia berada di halamannya sendiri, suasana hatinya berubah-ubah. Dia tidak tahu seberapa kuat lembah Tianxi, dan tidak diragukan lagi akan sangat berbahaya baginya untuk pergi ke sana sendirian. Dia ingin mencari cara untuk melindungi semua orang di sini, tetapi dia tidak tahu caranya. Pada saat ini, sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Lin Nan. Itulah teknik bela diri yang diberikan kepadanya oleh lelaki tua di rerun dewa itu. Hal itu membuatnya sangat gembira dan ia bergegas meninggalkan halaman rumahnya. Ketika Lin Nan tiba di halaman Chen Laozi, dia tidak menyangka bahwa semua orang ada di sana. Kalau dipikir-pikir, apakah mereka terlihat mabuk? Mata semua orang memerah. Ketika mereka melihat Lin Nan datang, mereka semua menatapnya dengan heran. Kakak Lin Nan, kenapa kamu ada di sini? Chen Laozi berkata dengan suara yang dalam. Harta karun apa itu? Kalau pedang, pasti lebih bagus lagi. Makin banyak makin bagus. Lin Nan terlalu malas untuk berkata lebih banyak dan bertanya langsung. Ya, kami punya beberapa benda seperti ini, dan banyak senjata lainnya. Bisakah benda-benda ini digunakan?
Chen Laozi dan yang lainnya berpikir untuk menunggu Lin Nan pergi besok, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pada saat ini, Lin Nan datang tanpa alasan yang jelas untuk meminta barang-barang ini. Yuan Tang juga bertanya dengan rasa ingin tahu untuk apa ini. Semua orang menatap Lin Nan dengan bingung. Namun tak lama kemudian, Chen Laozi datang dan berkata, di area keempat dan kelima, kecuali harta karun yang ia gunakan, semua senjata ada di sini. Setelah tiba di tempat itu, Lin Nan melihat harta karun di mana-mana. Semangat juangnya menjadi semakin kuat dan dia menjadi jauh lebih percaya diri. Dia kemudian berkata kepada Chen Laozi dan yang lainnya, besok aku akan membentuk formasi. Formasi ini akan cukup untuk melindungi kalian dan menjaga kalian tetap aman. Semua orang pada awalnya tercengang, kemudian dipenuhi dengan rasa terkejut, namun yang lebih penting, mereka bersyukur bahwa Lin Nan masih memikirkan mereka saat ini. Lin Nan memimpin semua orang ke area keempat. Di atas area keempat, Lin Nan meletakkan semua pedang di tanah. Ada lusinan harta karun ini, dan beberapa di antaranya luar biasa. Fluktuasi auranya sangat luar biasa, yang membuat Lin Nan diam-diam senang. Pada saat ini, langkah kaki Lin Nan bergetar. Dalam sekejap, energi sejati yang sangat kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Lin Nan. Nafas kencang mengepul dari tubuh Lin Nan dan menyebar ke sekeliling. Pasir dan batu di tanah berguling, dan pohon-pohon tampak hancur oleh badai. Semua orang terkejut dan tidak tahu apa yang akan dilakukan Lin Nan. Dan pada saat itu, angin kencang melanda. Semua harta karun di tanah tiba-tiba melonjak pada saat ini, seolah-olah dipandu oleh sesuatu, dan terus melompat-lompat di sekitar tubuh Lin Nan. Ia segera membentuk lingkaran di sekitar tubuh Lin Nan dan mengalir terus-menerus. Adegan ini membuat semua orang penasaran tentang apa yang akan dilakukan Lin Nan. Suara mendesing. Pada saat ini, tubuh Lin Nan bergetar hebat dan melonjak ke langit seperti aliran cahaya, yang sangat mengejutkan. Tubuh Lin Nan terbang ke langit, dan semua pedang juga terbang ke langit bersama dengan tubuh Lin Nan. Seperti sungai, mereka berubah menjadi 9 aliran dan mengalir menuju tubuh Lin Nan, terus-menerus bergerak di sekitar tubuh Lin Nan. Tampaknya saat ini, Lin Nan adalah raja dari semua harta karun ini. Semua orang membuka mata lebar-lebar dan terus memperhatikan perilaku Lin Nan yang sangat aneh dan misterius. Lin Nan hanya merasakan tubuhnya seolah menyatu dengan semua pedang itu, dan semua pedang itu seperti lengannya sendiri. Pikiran Lin Nan bergerak, dan pedang kayu di dantiannya berputar-putar secara misterius, yang sangat mengejutkan. Seketika, semua pedang pada saat ini berubah menjadi 9 aliran pedang, melonjak di langit, seolah menunggu perintah Lin Nan. Sosok Lin Nan yang tinggi dan agung tetap membekas di hati setiap orang. Dan pada saat ini, semua pedang segera menuju ke semua tempat di area keempat. Di atas langit, sebuah sungai yang terbentuk oleh kondensasi cahaya pedang Lin Dai tiba-tiba muncul, memancarkan cahaya bintang yang terang di langit. Bahkan area dalam radius 1000 mil pun dapat terlihat dengan jelas. Pada saat ini, mata semua orang tertuju ke langit. Di beberapa sudut terpencil lainnya, seorang lelaki tua dengan kerutan di seluruh wajahnya mengangkat wajah tuanya yang tampak tersapu angin dan embun beku, dan memandang ke arah distrik keempat dengan sepasang mata tuanya yang kering dan kuning, tanpa berkata sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Di puncak gunung yang menjulang tinggi, seorang lelaki setengah baya yang kekar menatap diam-diam ke arah distrik keempat Gunung Beiteng, tetapi hanya dia yang tahu gelombang di dalam hatinya. Lin Nan mengarahkan jarinya ke 9 tempat di area keempat, dan seketika semua pedang di langit terbagi menjadi 9 aliran. Tiap-tiap aliran air bagaikan 9 pedang ajaib yang terus-menerus mengaduk. Energi pedang yang luar biasa membuat semua orang diam-diam ketakutan. Dahi Lin Nan sekarang ditutupi lapisan butiran keringat halus. Lin Nan merasa cukup sulit untuk menghadapi momentum sebesar itu. Tetapi dia tidak peduli, bahkan jika itu berarti menghabiskan seluruh kekuatan aslinya hari ini, dia tetap akan melakukannya. Dia hanya ingin orang-orang ini bisa melindungi diri mereka sendiri. Sinar cahaya yang menyilaukan mengembun menjadi cahaya bulan putih bersih di langit. Daerah beberapa mil di distrik keempat diselimuti cahaya tak berujung ini. Kepala Lin Nan dipenuhi keringat dingin, bagaikan hujan. Siapapun yang melihatnya merasa tertekan dan kagum. Pria muda ini benar-benar telah berusaha keras untuk mereka. Bahkan jika Lin Nan tidak menyiapkan formasi ini dan pergi diam-diam, tidak ada yang akan menyalahkannya. Bagaimanapun, beginilah dunia tempat kita hidup sekarang. Namun Lin Nan tidak melakukan hal itu. Pada saat ini, pedang di langit di bawah kendali Lin Nan memancarkan cahaya paling terang di malam hari. Ketika pedang luar biasa itu jatuh ke tempat sebelumnya, lapisan cahaya muncul, menutupi area keempat dengan cahaya yang tampak seperti cahaya bulan. Napas yang melonjak dan momentum tiba-tiba meningkat pada saat ini. Namun tidak ada tanda-tanda kelegaan di mata Lin Nan. Karena apa yang akan datang selanjutnya adalah masa yang paling sulit dan berat.
Keterampilan yang diperoleh dari Rerun Dewa membutuhkan keberadaan mata formasi. Pedang kayu misterius itu adalah pusat formasi. Tetapi Lin Nan tidak mungkin meninggalkan pedang kayu ini di Gunung Beiteng. Jadi gunakan saja benda lain sebagai pengganti. Yang harus dilakukan Lin Nan sekarang adalah menggunakan kekuatannya saat ini untuk menggunakan batu ilahi luar angkasa sebagai pusat formasi. Tertawa, Lin Nan menarik napas dalam-dalam, dan energi sejati di tubuhnya terus melonjak. Kekuatan guntur juga terus mengalir di tubuh Lin Nan, dan aura Lin Nan meningkat selangkah demi selangkah. Dengan aura yang luar biasa itu, bahkan jika pelindung surgawi ada di sini, dia akan langsung terbasmi dengan satu gerakan, bukan? Semua orang memperhatikan setiap gerakan Lin Nan dengan saksama. Serangan biasa dari pria kuat ini juga membawa kekuatan magis yang luar biasa, dan mereka ingin memahaminya. Energi sejati Lin Nan melonjak hingga ekstrim. Ledakan. Tiba-tiba, tubuh Lin Nan tampak berubah wujud menjadi sesosok ibel dari zaman dahulu, menjulang tinggi di angkasa dan berdiri di atas tanah. Di mata semua orang, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi raksasa yang mencapai langit. Ukuran tubuhnya, yang panjangnya puluhan juta kaki, tiba-tiba membengkak. Tetapi Lin Nan tahu bahwa tubuhnya tidak membesar lagi. Karena pikiran setiap orang tertarik pada dirinya sendiri, maka ilusi pun terjadi. Pada saat ini, Lin Nan tiba-tiba mengulurkan lengannya yang seperti gunung dan menuju ke batu dewa luar angkasa di atas area keempat di bawah kehampaan. Wah, seluruh distrik keempat berguncang hebat, dan pepohonan pun berguncang saat itu. Lin Nan terkejut, ternyata sangat sulit untuk mengatasinya. Lin Nan diam-diam menjadi kejam di dalam hatinya, menggertakkan giginya, dan bertarung. Seketika, energi sejati dalam tubuhnya, seperti sungai, mengalir deras menuju anggota tubuh dan meridian Lin Nan. Dia sekali lagi mengulurkan tangannya yang besar dan menuju ke batu ilahi luar angkasa. Gemuruh, tampaknya area keempat hendak dirobek oleh Lin Nan saat ini. Pada saat ini, sebuah retakan besar tiba-tiba muncul di tanah di luar area keempat, menyapu ke arah sekitarnya. Akan tetapi, batu dewa angkasa hanya bergetar sedikit dan tidak ada gerakan lain. Pada saat ini, Lin Nan juga sangat cemas. Kekuatan yang dihasilkan oleh kedua serangannya berada di luar jangkauan prajurit tingkat Raja Dewa biasa. Lin Nan berkeringat deras saat ini, dan wajahnya semakin pucat. Ini sudah lama melampaui apa yang dapat ditanggung oleh tubuhnya. Namun Lin Nan tidak menunjukkan tanda-tanda akan mundur. Saat berikutnya, seluruh energi sejati dalam tubuhnya dimobilisasi. Ledakan, Lin Nan menyerang untuk ketiga kalinya. Pada saat ini, Lin Nan akhirnya mengeluarkan batu ruang angkasa suci, lalu tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan ditempatkan di tengah formasi. Seluruh distrik keempat tiba-tiba menjadi terang benderang. Malam itu, Lin Nan membawa terlalu banyak kejutan. Hati orang banyak yang lemah telah menjadi agak mati rasa. Di puncak gunung yang menjulang tinggi ribuan mil jauhnya, pria parubaya itu memandang ke arah distrik keempat dengan gelombang emosi di hatinya. Karena tidak bisa kugunakan, biarlah dihancurkan di sini. Pria parubaya itu tentu tahu bahwa dua orang bawahan yang sudah susah payah ia atur, telah tewas di tangan bocah yang bahkan belum mencapai alam Raja Dewa ini. Ini membuatnya melihat potensi Lin Nan. Namun dia sangat waspada. Niat membasmi pria parubaya itu terus meningkat di dalam hatinya. Jika kamu menyinggung lembah Tianxiku, hari-hari baikmu akan berakhir. Dan seorang lelaki tua lain di suatu tempat di distrik keempat memperlihatkan ekspresi kagum di matanya yang kering. Tak ada sedikit pun jejak kecemburuan, tak ada sedikit pun jejak ketidakpedulian, yang ada hanya penegasan atas hal yang terakhir. Wajah penguasa gunung lembah Tianxi tidak jelas, dan makna serius di wajahnya tampak lebih intens. Dia menatap ke arah distrik keempat dengan tatapan samar di matanya, hatinya dipenuhi gelombang yang bergolak. Dia bisa merasakan kekuatan Lin Nan, yang membuat niat membasmi di hatinya semakin kuat. Begitu pihak mereka mengambil tindakan di sini, hubungan dengan Lin Nan pasti akan menjadi seperti api dan air, dan pada saat itu, tidak akan ada kemungkinan rekonsiliasi antara kedua belah pihak. Sebenarnya, semua masalah dapat disalahkan pada Tian Hufa dan yang lain, dan tidak ada kaitannya dengan dia. Tetapi begitu mereka memilih untuk berkompromi, lembah Tianxi pasti akan menjadi bahan tertawaan di mata orang lain, dan ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibiarkan oleh lembah Tianxi. Akan tetapi, tidak mungkin untuk mundur maupun maju, hal ini membuat penguasa lembah Tianxi pusing. Anak ini sungguh terlalu kuat. Dia sudah merasakan adanya ancaman yang kuat, yang membuatnya sangat kesal. Dari mana anak ini berasal? Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat dalam waktu kurang dari 3 bulan? Raut wajah Master Lembah Tianxi tampak tidak yakin, namun kemarahan dalam hatinya yang tak seorang pun dapat menentangnya, tiba-tiba mengalir dari lubuk hatinya yang terdalam ke dalam pikirannya. Apapun yang terjadi, anak ini tidak dapat ditahan. Tak perlu dikatakan,
Potensi Lin Nan jelas bagi semua orang. Dengan bakat luar biasa itu, begitu dia tumbuh dewasa, dia pasti akan menjadi orang yang kuat. Pada saat itu, Lembah Tianxi pasti akan hancur di tangan anak ini. Pemimpin Lembah Tianxi menatap distrik keempat dengan mata dingin, dan akhirnya membuat keputusan yang akan membuatnya paling menyesal dalam hidupnya. Membasmi si jenius ini, Lin Nan. Keesokan paginya, semua orang menunggu Lin Nan dan Ye Honglian. Keduanya tidak banyak bicara, karena takut kalau mereka berkata apa-apa, orang-orang di bawah atmosfer ini akan menangis. Chen Laozi dan yang lainnya memandang Lin Nan dan mengatakan sesuatu. Jika Anda bisa kembali lagi di masa mendatang, datanglah dan kunjungi kami. Anda akan selalu menjadi bos kami. Namun Lin Nan tidak tahu bahwa di belakangnya, ada sesosok tubuh agak kurus yang mengikuti mereka bertiga dari dekat. Matanya dipenuhi dengan niat membasmi yang dingin. Lin Nan sudah merasakannya setelah dia meninggalkan area keempat, dan ekspresinya menjadi gelap. Aura ini sangat aneh, tetapi fluktuasinya sangat kuat. Ayo kita pergi segera, mungkin akan ada masalah. Lin Nan berkata dengan suara yang dalam. Hati Ye Honglian menegang. Dia baru saja meninggalkan area keempat, dan sudah ada di sini. Dia menatap Lin Nan dengan saksama, dan kelembutan di matanya membuat jantung Lin Nan berdebar kencang. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dirasakan Ye Honglian terhadapnya? Tapi sekarang aku tidak tahu bagaimana cara menerima Ye Honglian. Pada saat ini, tatapan mata Lin Nan dingin. Karena kamu tidak akan membiarkanku pergi, aku akan membuatmu membayar harganya dengan darah hari ini. Lin Nan merasakan bahwa niat membasmi semakin kuat. Dia melihat puncak gunung yang tinggi di depan mereka bertiga, yang sangat sunyi. Pria di belakangnya tampaknya akan mengambil tindakan. Lin Nan berkata pelan pada Ye Honglian. Kamu duluan, aku menyusul. Kemudian dia menggerakkan tangannya dan mendorong Ye Honglian menjauh. Master Lembah Tianxi Yan Zuodao diam-diam terkejut ketika dia melihat Lin Nan menyadari bahwa dirinya telah ketahuan. Saat ini, ranahku adalah ranah Raja Dewa, tetapi fluktuasi aura anak ini hanya setingkat Raja Dewa setengah langkah. Bagaimana mungkin dia bisa mendeteksi keberadaanku? Yan Zuodao merasakan niat membasmi dan kecemburuan terhadap bakatnya muncul di hatinya. Akan baik-baik saja jika Lin Nan menjalani kehidupan yang biasa-biasa saja dan tidak mencapai apapun. Tetapi begitu dia mendapat kesempatan untuk membalikkan keadaan, Yan Zuodao tidak mempunyai peluang untuk bertahan hidup sama sekali. Kalau begitu, aku tidak bisa menahanmu di sini lebih lama lagi. Suara mendesing. Saat berikutnya setelah Lin Nan mendorong Ye Honglian, suara siulan udara yang merobek datang langsung ke arah Lin Nan. Lin Nan sudah mengetahuinya, dan menyadarinya saat dia bergerak. Dia menyipitkan matanya yang gelap, dan rambut hitamnya berkibar tertiup angin kencang. Terutama, ada kilatan dingin di wajahnya dan niat membasmi meningkat. Tertawa. Dalam sekejap, seluruh energi sejati dalam tubuhnya berkumpul dengan liar, bersinar bagai cahaya ilahi yang terang benderang. Aura yang mengerikan itu, pada saat ini, tiba-tiba bangkit, dan tampaknya akan melampaui alam Raja Dewa. Ledakan. Saat berikutnya, serangan kedua orang itu tiba-tiba bertabrakan satu sama lain, dan suara yang mengejutkan tiba-tiba meledak. Hembusan angin yang tak tertandingi menerjang dengan ganas ke segala arah. Bumi tiba-tiba hancur, yang membuat orang-orang merasa ngeri. Tertawa, niat membasmi di hati Yan Zuodao menjadi semakin kuat. Sungguh anak yang menakutkan, dia benar-benar bisa menangkis pukulanku. Seberkas cahaya tiba-tiba menyambar dari tubuhnya, dan energi sejatinya mengalir liar di tinjunya, bagaikan binatang buas purba yang sedang memilih mangsanya. Ledakan. Tinju Yan Zuodao menghantam energi sejati pelindung tubuh Lin Nan seperti meteorit dari langit. Lin Nan segera merasakan suatu kekuatan dahsyat datang padanya, dan seluruh tubuhnya bergetar. Dia memang orang yang sakti setingkat Raja Dewa. Hati Lin Nan tiba-tiba bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Tetapi dia tidak takut sama sekali. Dia hanyalah orang kuat di level Raja Dewa. Bukannya dia belum pernah membasmi siapapun sebelumnya. Ekspresi Yan Zuodao penuh dengan penghinaan, dan dia mendengus dingin. Wah, beraninya kau melawanku. Kau benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Dalam sekejap, energi sejati dalam tubuhnya mulai melonjak liar, seperti sungai Yangtze, dengan kekuatan yang tak tertandingi. Udara dipenuhi dengan atmosfer yang menindas yang tampaknya mampu menindas orang di mana-mana. Kekuatan yang ditunjukkannya begitu dahsyat hingga menimbulkan ketakutan tiada akhir dalam hati orang-orang. Rasanya seperti setiap pukulan acak dapat menyebabkan waktu dan ruang hancur. Coba trik saya ini. Tertawa, Lin Nan berteriak keras, dan dengan lambaian tangannya yang tiba-tiba, Ding Hai Shenzhen yang megah muncul di tangannya. Niat membasmi yang mengerikan membuat orang-orang merasa merinding, dan aura yang mengerikan menyebar kemana-mana, membuat orang-orang merasakan gelombang napas.
Di bawah fluktuasi energi sejati yang kuat ini, Yan Zuodao secara naluriah merasa bahwa tubuhnya akan meledak, yang membuatnya sangat ketakutan. Kalian harus tahu kalau Lin Nan sekarang hanyalah seorang anak kecil yang berada di alam Raja Dewa setengah langkah, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan seperti itu. Kita tidak bisa memelihara anak ini. Senyum sinis yang kejam langsung terpancar di hati Yan Zuodao, tatapan matanya bagaikan ular berbisa yang dingin. Tapi sekalipun kau punya bakat alamiah, itu tak ada gunanya di hadapanku. Karena bagaimanapun juga, kamu hanya seekor semut yang berada pada level Raja Dewa setengah langkah. Tertawa. Saat berikutnya, suara memekakkan telinga keluar dari mulut penguasa lembah Tianxi, dan lautan awan di langit tampaknya hancur oleh suara Yan Zuodao, penguasa lembah Tianxi. Tiba-tiba, cahaya tak berujung terpancar dari tubuh Yan Zuodao, penguasa lembah Tianxi. Energi sejatinya berfluktuasi liar, dan tekanan mengerikan melanda. Adegan itu bagaikan kiamat, dan kekuatan mengerikannya langsung melampaui kekuatan Raja Dewa biasa. Bahkan Lin Nan pun tampak sangat serius. Lagi pula, jurang di alam tidak begitu mudah untuk dilintasi. Tatapan mata Yan Zuodao sangat dingin, dan dia tidak dapat menahan cibiran dalam hatinya. Jadi bagaimana jika Anda sangat berbakat? Kau akan mati di tanganku. Ledakan. Dia mengayunkan pedangnya dengan kuat, dan aura yang amat menakutkan di tubuhnya tiba-tiba meningkat ke puncaknya. Saat berikutnya, ia menyapu ke arah Lin Nan dengan liar. Kekuatan tumbukan yang sangat dahsyat terus menyebar ke segala arah, menyapu seluruh dunia. Pikiran Ye Honglian tiba-tiba bergetar. Apakah Lin Nan mampu menahannya? Pada saat ini, badai besar energi sejati tiba-tiba muncul antara langit dan bumi, dan bebatuan yang mengalir tak terhitung jumlahnya serta kayu yang pecah melayang di langit seperti belalang yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Dunia terdiam sesaat, lalu tiba-tiba berguncang dan terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga. Dan pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Cahaya yang kuat tiba-tiba meledak di langit, menutupi langit dan bumi, seperti kekuatan dewa dan setan, datang dari langit. Aura mengerikan itu seakan menghancurkan tubuh seseorang. Saat berikutnya, aura itu jatuh ke tubuh Yan Zuodao, dan dia menghantam tanah dengan keras. Dalam sekejap, semua kehidupan lenyap. Lin Nan terkejut dan menatap langit dengan tatapan kosong. Betapa kuatnya makhluk itu, dengan kekuatannya. Seorang pria kuat di level Raja Dewa terbasmi hanya dengan satu gerakan. Level alam seperti apa yang dibutuhkan untuk ini? Anda harus tahu bahwa pria ini adalah penguasa lembah Tianxi dan orang kuat di tingkat Raja Dewa. Tertawa. Saat berikutnya, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul, namun dia tidak berlari ke arah Lin Nan, melainkan Ye Honglian. Pada saat ini, aura kuat tiba-tiba keluar dari tubuh Ye Honglian, tetapi segera aura kuat itu menghilang. Apa yang sedang terjadi? Lin Nan khawatir dan bergegas mendekat. Gadis kecil ini ingin membantumu, tetapi dia gagal menekan aura di tubuhnya. Jika kau ingin dia hidup, ikutlah denganku. Suara mendesing. Sebelum dia selesai berbicara, dia melompat ke udara dan melesat pergi ke kejauhan, seperti seberkas cahaya di langit. Lin Nan mengikuti lelaki tua itu dari dekat, khawatir akan keselamatan Ye Honglian. Penguasa Agung Lembah Tianxi terbasmi dalam satu gerakan, dan Lin Nan bahkan tidak peduli untuk melihatnya. Lin Nan terus berlari bersama lelaki tua misterius itu. Dia hanya tahu bahwa lelaki tua misterius itu tampaknya tidak memiliki niat jahat. Walaupun dia merasa mual, dia tidak dapat menahan serangan tadi. Bahkan ranah Raja Dewa tidak lebih dari sekadar serangan biasa di tangannya. Karena dia mampu menyelamatkan Ye Honglian, dia bebas pergi kemanapun dia mau. Tetapi Lin Nan sangat khawatir apakah dia akan menemui hal lainnya. Senior, kamu mau kemana? Lin Nan tak kuasa menahan diri untuk berteriak keras, hanya melihat sosok lelaki tua misterius di hadapannya, bagaikan gumpalan asap hijau, mengambang di depan dan sulit dikenali. Tak ada jawaban dari lelaki tua aneh ini. Pada saat ini, dia sangat gugup. Saat itu, Lin Nan tidak memperdulikan perilaku Ye Honglian, tapi dia tidak menyangka bahwa Ye Honglian malah menjadi bumerang karena nafas yang ada di tubuhnya. Jenis napas apakah itu? Lin Nan hanya tahu bahwa Ye Honglian sangat misterius, tetapi dia tidak tahu apa yang dimilikinya. Maka mereka berdua pun bergegas menghampiri orang tua yang ada di hadapan mereka. Orang tua misterius itu membawa Ye Honglian dan bergegas menuju gunung yang tinggi. Apakah kita akan datang ke sini? Tetapi mengapa dia muncul saat aku sedang dalam situasi paling kritis? Mungkinkah lelaki tua ini selama ini selalu berada di sekitar tubuh kita? Tapi kenapa? Aku tidak punya perasaan apapun, dan aku tidak bisa merasakan kehadiran lelaki tua ini. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas dalam benak Lin Nan, tetapi dia tidak dapat memikirkan jawaban lain untuk beberapa saat. Saya hanya tahu bahwa orang tua ini tidak mempunyai niat jahat terhadap saya, jadi saya biarkan saja dia pergi.
Persepsinya yang kuat tidak berguna. Ini bukan lagi sesuatu yang bisa dikendalikan Lin Nan. Kalau memang harus bertempur, bertempurlah sampai mati. Orang tua bermata kuning itu berjalan menuju pegunungan. Lin Nan tidak tahu apa yang sedang direncanakan lelaki tua itu, dan karena dia sedang memikirkan Ye Honglian, tentu saja dia tidak berani ketinggalan. Orang tua misterius itu melambat setelah memasuki pegunungan. Sepertinya dia sengaja menunggu kedatangan Lin Nan. Nak, kalau kau ingin menyelamatkannya, datanglah sendiri ke sini. Dan pada saat ini, suara lelaki tua misterius itu tiba-tiba bergema di pegunungan. Lin Nan tercengang. Apa yang sedang terjadi? Jika aku bisa menyelamatkan diriku, mengapa kamu lari sejauh itu? Meskipun Lin Nan memiliki banyak pikiran dalam benaknya, dia tidak ragu-ragu saat ini dan segera berlari. Setelah beberapa saat, dia melihat lelaki tua misterius itu menatap Lin Nan dengan senyum licik di wajahnya. Wah, kamu beruntung sekali. Sekarang, biar aku beri beberapa petunjuk. Sambil berbicara, dia mengeluarkan selembar batu giok dari tangannya dan melemparkannya di depan Lin Nan. Lin Nan tampak bingung. Mungkinkah ada semacam keterampilan medis tingkat tinggi di sini yang mengharuskannya mempelajarinya untuk menyelamatkan Ye Honglian? Tapi kalau begitu, kenapa harus lari sejauh itu? Tidak bisakah kau memberikannya padaku sejak dulu? Lin Nan tidak tahu apa yang dipikirkan lelaki tua itu, jadi dia mengambil slip giok di tanah. Begitu dia melihatnya, wajahnya langsung berubah. Bukannya kaget, tapi tersipu dan malu sekali. Semua yang ada di dalamnya memang harta karun, namun keberadaan harta karun ini berhubungan dengan masalah antara laki-laki dan perempuan, yang membuat Lin Nan merasa sangat tidak nyaman. Apa yang dipikirkan lelaki tua misterius ini? Lin Nan tidak tahu apa yang ingin dilakukan lelaki tua itu, tetapi dia khawatir terhadap keselamatan Ye Honglian. Dia bergegas menghampiri Ye Honglian. Saat ini, Ye Honglian sedang berbaring dengan tenang di atas rumput yang lembut, dengan sosok anggun dalam postur yang mempesona. Saya tidak tahu apa yang terjadi, tetapi ketika Lin Nan melihat tubuh Ye Honglian lagi, dia memikirkan hal-hal lain tanpa alasan. Mungkinkah dia melihat efek dari buku itu? Namun, pada saat ini, aura Ye Honglian berfluktuasi, yang bukannya tidak stabil. Aura mengerikan mengalir dalam tubuhnya. Hal ini membuat Lin Nan semakin khawatir. Senior, bagaimana saya bisa menyelamatkannya? Pria tua misterius itu menatap Lin Nan sambil menyeringai dan cemberut, menyiratkan bahwa semua cara untuk menyelamatkan nyawa ada di buku catatan di tangan Lin Nan. Brengsek, wajah Lin Nan tiba-tiba berubah gelap. Apa ini? Dia menatap tak berdaya ke arah lelaki tua bermata kuning itu, dengan ekspresi tenang. Senior, sekarang aku bahkan tidak tahu siapa kamu. Lagi pula, aku tidak bisa mengalahkanmu. Jika kamu punya niat, katakan saja pada kami agar semua orang bisa mengerti. Baiklah, Nak, berhentilah mengatakan hal-hal yang tidak berguna ini. Jika kau ingin menyelamatkannya, cepatlah. Gadis kecil ini sudah jatuh cinta padamu. Lagi pula, ini hanya masalah waktu. Orang tua bermata kuning itu bersandar pada Lin Nan dan tersenyum tulus. Lin Nan dengan hati-hati menatap lelaki tua bermata kuning itu. Sejujurnya, meskipun lelaki tua ini datang dengan cara yang misterius, dia tampaknya tidak memiliki niat buruk. Kalau dia punya maksud tertentu padaku, apalagi Lin Nan sendiri, bahkan pemimpin lembah Tianxi, Yan Zuodao, terbasmi seketika oleh serangan lelaki tua bermata kuning ini, kan? Kalau kamu ingin basmi diri, yang dibutuhkan hanya menjentikkan jari, kan? Bagaimana? Lin Nan menggertakkan giginya dan memutuskan untuk melakukannya karena ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkannya. Lin Nan sekarang berada dalam dilema, karena selain metode ini, dia tidak punya pilihan lain. Apakah kamu sendiri tidak mengetahuinya? Lelaki tua itu menatap Lin Nan dengan penuh arti. Anak laki-laki ini tampak sangat menarik. Sambil berbicara, lelaki tua bermata kuning itu menunjuk ke belakang Lin Nan, dan Lin Nan pun berbalik untuk melihat. Baru saat itulah mereka menyadari bahwa di belakang mereka ada danau yang tenang dan hijau zamrud. Di atas air hijau zamrud, ada gumpalan energi spiritual dari langit dan bumi yang beriak, tampak sangat kaya. Sebelumnya, Lin Nan memusatkan seluruh perhatiannya pada Ye Honglian dan lelaki tua bermata kuning itu. Dia sama sekali tidak terganggu dan tidak memperhatikan apapun. Sekarang, entah Lin Nan mau atau tidak, dia harus melakukannya. Bukannya dia tidak punya perasaan pada Ye Honglian, tapi dia belum menemukan orang yang selama ini dipikirkannya siang dan malam, jadi sulit untuk membuka hatinya. Suara mendesing. Lin Nan tidak dapat menahan senyum pahit dalam hatinya, tetapi sekarang dia tidak punya pilihan selain mendengarkan apa yang dikatakan lelaki tua misterius itu. Dia berbalik, memeluk tubuh lembut Ye Honglian, dan langsung terjun ke kolam hijau. Sekelompok gelombang kristal naik, dan tubuh Lin Nan dan Ye Honglian tenggelam ke dalam kolam air. Lin Nan berpikir keras tentang apa yang baru saja dilihatnya,
dan perlahan-lahan gelombang emosi primitif menyerbu ke dalam benaknya. Di dalam air berwarna hijau zamrud, terdapat hamparan batu kuno di tengah danau. Tubuh lembut Ye Honglian terbaring damai di ranjang batu, sosoknya yang melengkung memancarkan keindahan yang memikat pikiran. Bahkan di dalam air, Lin Nan merasa sedikit kering di mulutnya. Mengingat metode yang tercatat dalam Sleep Giok, dia dengan lembut melepaskan sabuk pelindung Ye Honglian. Kemeja sutra itu terbuka sedikit, dan tubuh sempurna seolah diukir dari batu giok secara bertahap muncul dari kolam air aneh dan tampak jelas di depan mata Lin Nan. Tubuhnya yang sangat sempurna mampu memikat siapapun. Karena air danau, kulitnya yang putih berkilau seperti batu giok, membuat orang ingin mendekatinya. Lin Nan tidak lagi memikirkannya. Dia menanggalkan pakaiannya, memperlihatkan tubuhnya yang kekar. Dan sendewa musim semi perlahan mekar di kolam air yang sangat hijau dan dalam ini. Di dalam air hijau zamrud, dua sosok gemetar pelan dan tak terlihat, dan sendewa musim semi yang menyentuh terus menyebar. Setelah waktu yang lama, pergolakan dalam air berangsur-angsur melambat, dan Ye Honglian perlahan terbangun. Begitu dia melihat tubuh bagian atas Lin Nan yang terbuka, wajahnya langsung memerah dan dia tampak menawan dan cantik. Sendewa warna merah muda itu langsung naik dari leher merah muda Ye Honglian ke telinganya, seperti sinar awan yang mengalir di saat matahari terbenam, menempel di telinganya, begitu mengharukan. Ye Honglian menatap Lin Nan dengan penuh pesona, dengan sorot mata yang dewasa, yang membuat Lin Nan merasakan dorongan primitif dalam tubuhnya, membuatnya sangat malu. Anak baik, apakah kamu sudah lama menginginkan adikku? Ye Honglian menatap Lin Nan dengan sangat menawan dan dengan lembut menjilati bibir merahnya. Pesona aneh semacam itu sungguh sulit ditolak. Dan ini bukan sekedar godaan belaka, tetapi kenikmatan yang memungkinkan Anda dekat dengannya. Tidak peduli siapapun orangnya, itu pasti tak bisa ditolak. Lin Nan menahan nafsu birahinya. Ye Honglian baru saja pulih dari luka-lukanya saat ini, jadi bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Jika ada kesalahan lagi, aku akan mati. Melihat Ye Honglian bersemangat, rasa malu Lin Nan pun berkurang. Aku tidak punya pilihan lain. Kau bisa membasmiku atau mencincangku jika kau mau. Aku tidak tega membasmimu. Setiap kerutan dan senyum Ye Honglian penuh dengan pesona, yang membuat Lin Nan sangat malu. Dia tidak pernah menyangka bahwa wanita muda cantik ini, yang belum pernah merasakan, akan membiarkannya. Melihat ekspresi malu Lin Nan, Ye Honglian tidak dapat menahan tawa, penuh pesona. Ah! Dia tiba-tiba berseru. Setelah teringat serangan mengejutkan dari Yan Zuodao, pemimpin lembah Tianxi, dia ingin mengerahkan kekuatan di tubuhnya, tetapi pingsan. Mengapa kamu ada di tempat ini? Bukankah pikiranku hampir terguncang berkeping-keping? Bagaimana mungkin tidak terjadi apa-apa? Memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan diri untuk menatap Lin Nan dengan heran. Namun, pada saat ini, Ye Honglian menemukan sesuatu yang sangat aneh. Energi sejati dalam tubuhnya telah menjadi jauh lebih padat tanpa dia sadari, dan alamnya sebenarnya telah mencapai alam dewa setengah langkah. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah membayangkan Lin Nan melakukan hal aneh kepadanya saat dia sedang tidur membuatnya merasa tidak nyaman? Rona merah langsung muncul di wajah Ye Honglian. Begitukah caramu menyelamatkanku? Saat mengatakan ini, Ye Honglian tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Tidak peduli seberapa dewasanya dia terlihat, dia sebenarnya hanyalah seorang gadis muda yang baru saja merasakan untuk pertama kalinya. Lin Nan sangat malu, saya tidak punya pilihan lain. Ye Honglian tersipu, mengetahui bahwa Lin Nan pasti telah menggunakan metode kultivasi ganda yang dikabarkan di dunia. Tidak hanya luka-lukanya yang pulih, tetapi pengembangan energi sejatinya juga meningkat selama periode ini. Dia tidak dapat menahan diri untuk mendengus, tampak sedikit malu. Aku tidak tahu apa-apa, tapi aku membiarkanmu memanfaatkanku. Aku harus membayarmu nanti. Pada saat ini, Lin Nan tidak tahu harus berkata apa dan hanya bisa tertawa datar dan mengganti topik pembicaraan. Tahukah kamu bahwa ada seorang lelaki tua bermata kuning di sekitar sini? Ketika Lin Nan melihat luka Ye Honglian masih belum serius, dia teringat pada lelaki tua bermata kuning itu dan bertanya dengan heran. Meskipun lelaki tua bermata kuning itu tidak mempunyai niat jahat terhadapnya, dia tidak dapat menahan rasa gugupnya karena dia tidak tahu latar belakangnya. Seorang pria tua dengan mata kuning. Ye Honglian juga berseru kaget. Seketika sepasang alis yang indah pun menyatu. Senyum menawan itu juga membuat jantung Lin Nan berdebar kencang. Mungkinkah itu adalah penguasa Gunung Beiteng? Mengapa kau menanyakan hal ini padaku? Ye Honglian bertanya dengan ragu. Lin Nan menceritakan semua yang terjadi pada Ye Honglian secara rinci, dan Ye Honglian menganggapnya cukup menarik. Ketika dia mendengar Lin Nan dan Ye Honglian berbicara tentang metode lelaki tua itu dalam merawat mereka, wajahnya langsung berubah merah padam dan menawan. Aku mengumpat lelaki tua itu dalam hati, sungguh orang yang tidak bertanggung jawab.
Tetapi ketika dia memikirkan bagaimana Lin Nan telah menyelamatkannya dengan cara yang begitu mengasyikkan, perasaan musim semi tiba-tiba mengalir dalam hatinya. Lin Nan tahu bahwa meskipun Ye Honglian selalu bersikap sangat menawan di depan semua orang di masa lalu. Namun, kekejaman serangannya juga membuat semua orang memiliki pemahaman yang mendalam tentang wanita cantik ini. Bukankah warna menawan itu penyamaran Ye Honglian yang paling indah? Namun sekarang pesona yang Ye Honglian tunjukkan kepada Lin Nan sajalah yang merupakan hal terindah. Ayo pergi, orang tua itu menunggu dengan cemas. Lin Nan terus melayang di atas Ye Honglian sambil tersenyum di wajahnya. 1980